Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Selamat siang adik-adik. Aduh, adik-adik ya. Lumayan banyak nih ya. Ada sekitar berapa nih? 90, 80 tadi ya kelihatan. 98 orang. Wah, ini semuanya dari Surabaya ya. Oke, kebetulan siang ini saya diminta oleh bos saya nih ada Mas Suryadi di sini ya. Ya, kawan baik dari dulu nih. Untuk sharing mengenai ini social media branding ya. Nanti mungkin akan beberapa aku coba konekkan ke growth marketing yang kayaknya lebih relevan buat teman-teman pelajari juga ya. Nah, ini suara aku udah jelas ya, enak ya. Sangat jelas, Ibu. Oke. Nah, teman-teman kan kalau berbicara mengenai social media pasti semua juga punya dan semua juga aktif ya. Jangan ada influencer nih di sini nih. Kayaknya harus kita cek nih. Boleh ya sebelum kita mulai kelas. Saya pengen tahu di sini ada yang sebagai content creator nggak? Boleh raise hand. Masa sih dari 90, 102 orang, ada nggak yang berprofesi juga sebagai content creator? Boleh raise hand, angkat tangannya di sini. Nggak ya? Berarti nggak ada ya? Atau merendah ya? Atau yang followernya lebih dari 20.000 deh, ada nggak di sini? Boleh raise hand. Nggak ada juga yang raise hand nih. Masa sih? Kayaknya malu-malu semua, Ibu, nih. Ada Eh, yang malu-malu. Pengen tahu aja di sini teman-teman ini udah sefasih apa ya dengan sosial media. Nah, mungkin hari ini yang aku banyak lebih ceritanya lebih kepada strategi ya. Jadi bagaimana agar kita bisa apa namanya merencanakan dan juga bisa implementasi ya sosial media branding yang kira-kira bisa memberikan ya memberikan Mungkin um, dari konteks ada yang nggak di mute ya. Atau mau sharing siapa di sini? Sherwin ya. Sherwin content creator jangan-jangan nih mau cerita. Ya, bukan ya. Oke. Ya udah kita mulai ya. Jadi hari ini aku bakal sharing ya kira-kira bagaimana strategi ya agar kita bisa memanfaatkan sosial media kita untuk optimal ya. Nah, karena ini kan lebih ke bisnis ya. Jadi optimalnya lebih kepada bagaimana kita meningkatkan sales ya, kalau untuk yang punya bisnis ya atau bagaimana kita meningkatkan personal branding buat teman-teman di sini yang lebih content creator atau lebih kepada apa namanya yang mengangkat personal ya untuk meningkatkan brandingnya. Nah itu gimana sih cara-caranya ya. Nah ini aku akan spesifik mengenai salah satu channel dari sosial media ya, tapi lebih berlaku general. Cuman ada hal-hal yang nanti perlu kita perhatikan ya, terutama dari sisi brandingnya seperti itu. Nah, Nah, ini mungkin yang pertama ya, kenapa sih kita tuh harus memperhatikan ya sosial media branding, kenapa ini penting banget gitu. Nah, sekarang kan juga teman-teman juga mungkin tahu udah banyak banget platformnya ya dan banyak banget orang yang bisa mengambil manfaat dari platform-platform tersebut gitu ya. Dan kompetisinya tuh tinggi sekali gitu karena semua orang udah mulai melek digital apalagi kalau kemarin semenjak pandemi ya, semua jadi tiba-tiba digitalize ya. Semua jadi pindah ke platform sosial media semua. Ini membuat apa? Membuat kompetisi menjadi semakin tinggi di sosial media itu dari sisi brand ya untuk bisa keep up gitu ya agar tetap bisa menarik loyal customers atau minimal menarik customers baru gitu. Plus juga masing-masing platform ini juga mereka terus-menerus updating algoritma mereka. Jadi mungkin apa yang teman-teman udah pahami dulu 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu mengenai bagaimana sih algoritma Instagram, Facebook, ya, TikTok dan lain-lain, bisa jadi udah nggak relevan lagi gitu karena mereka juga kan adalah platform yang mencoba mencari uang ya, mencari profit. Jadi pasti mereka juga merubah algoritmanya bagaimana agar apa
platform mereka ini bisa menghasilkan profit buat mereka gitu. So kita harus terus-menerus keep up dan juga memastikan bagaimana kita bisa attract dan keep loyal audiences kita agar mereka tetap liatin IG kita, liatin TikTok kita, liatin Facebook kita, dan mereka itu nggak ada penurunan gitu ya. Nah untuk itu jadi kita harus memaksimalkan kegiatan branding via platform-platform ini kayak gitu. Nah, terus juga kenapa ini penting? Yang kedua adalah selain memang harus ada konten yang bagus gitu ya, branding juga penting ya untuk memastikan kita itu bisa diingat gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pasti sering ngerasa ya kayak aku waktu itu pernah nonton apa gitu atau pernah lihat konten yang mana gitu yang warnanya merah gitu ya atau mungkin yang orangnya itu tuh. Nah, itu tuh sebenarnya adalah sesuatu yang diingat oleh audiens kita. Nah, kalau itu sampai ada suatu inkonsistensi gitu ya dari sisi kita sebagai pelaku bisnis atau content creator itu nanti membuat orang jadi ada kebingungan. Ini tuh siapa ya? Ini yang mana ya? Ini lupa waktu itu pernah ingat tapi yang mana ya? Jadi semua upaya kita di sosial media jadi ini ya, jadi sia-sia gitu lah teman-teman. Jadi kita harus memastikan konten yang kita buat itu harus stand out gitu ya dan membuat orang jadi ingat. Dan juga kita harus ada sesuatu yang kita keep secara konsisten gitu ya, yaitu adalah branding kita dalam setiap postingan atau konten-konten yang mau kita buat. Nah, itu makanya kenapa penting banget kita mengcombine ya ilmu sosial media kita dengan branding gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus pelajari ini lebih lanjut ya teman-teman? Yang pertama, kalau kita itu memperhatikan ya konten yang kita buat gitu ya di sosial media kita, ini strategi kita jadi lebih efisien dan efektif lah gitu, tepat sasaran. Nanti di akhir akan saya ceritakan bagaimana kalau setiap kegiatan marketing yang teman-teman lakukan ya dari semua platform itu harus bisa terukur. Ya terukur apakah ini berhasil atau enggak, sukses enggak. Ada metrik yang harus kita gunakan. Nah, dengan kita menggunakan branding pada sosial media yang tepat ya, yang meaningful dan stand out dibandingkan kompetitor, itu bisa membuat kegiatan marketing kita itu menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi bisa lebih cepat mencapai metrik-metrik yang nanti akan teman-teman gunakan ya, atau KPI lah, apapun teman-teman gunakan metrik atau KPI yang nanti mungkin akan teman-teman gunakan gitu ya. Nah terus kedua yang pasti ini lebih murah ya dan lebih efektif dibanding kalau teman-teman tuh ngiklan misalkan di media-media printed media ya dan lain-lain, ini pasti lebih murah lah dan bisa kita kontrol. Dan teman-teman juga bisa melakukan kombinasi kan ya, beberapa yang organik, beberapa yang paid ya. Jadi kita nggak harus spending uang sebegitu besar ya untuk menggunakan sosial media ini gitu ya. Nah terus yang ketiga juga ini pentingnya ya, ini kan karena dia berupa platform ya, jadi ada direct communications, jadi teman-teman juga bisa tahu langsung reaksi dari user kita dalam no time lah gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ngeposting kan langsung tahu ya likes-nya berapa. Teman-teman tahu bagaimana traffic-nya itu langsung bisa dilihat gitu ya di dashboard-nya. Nah, ini kan jadi kita bisa lihat ternyata orang tuh lebih senang konten yang A dibanding konten yang B, misalkan kayak gitu. Dan kalau ada mereka nggak senang, mereka juga bisa langsung komen dan lain-lain kan. Nah, jadi teman-teman bisa merespon dengan cepat gitu ya kalau memang ternyata ada ketidaksukaan atau kesalahan ya, atau mungkin teman-teman lihat bahwa ternyata konten-konten tertentu tuh kurang mendapatkan traffic yang bagus, berarti teman-teman bisa cepat memperbaiki di konten-konten yang berikutnya. Jadi itu yang kenapa penting ya pakai sosial media. Nah, terus juga yang ketiga ini penting karena semua bisa di-link-kan ya, bisa di-connect satu sama lain. Nanti kalau teman-teman pakai dashboard kayak Hootsuite misalkan gitu, itu bisa di-connect Twitter, Instagram, Facebook semua gitu ya. Dan kita bisa lihat performanya dalam satu layar gitu. Jadi teman-teman bisa satu kali posting juga bisa langsung yang lain juga ikut ke posting. Jadi lebih efektif gitu ya, dan kita bisa kontrol semua di tangan kita. Nah ini yang paling penting nih, bisa diukur teman-teman. Kalau kita marketing yang konvensional, susahnya tuh susah mengukurnya gitu ya. Kita tahu dari mana sih uang yang kita keluarin itu efektif ya buat penjualan kita, efektif buat bisnis kita. Kalau di sini tuh kelihatan gitu ya reach-nya tuh berapa sih dari sekian rupiah yang kita keluarkan gitu ya. Dari reach tersebut berapa sih yang generate revenue gitu ya. Kalau udah generate revenue berapa sih yang retention-nya atau yang balik lagi untuk beli produk kita, itu semua bisa kita tracking gitu ya. Dan penting banget karena yang perlu teman-teman ingat, marketing itu kalau bisa jangan di treat sebagai sebuah marketing cost ya.
tapi lebih kepada marketing investment. Jadi every penny yang teman-teman spend itu tuh harus balik lagi menjadi sales gitu ya. Jadi kalau kita itu ngeluarin 1 juta, salesnya harus 2 juta gitu ya. Jadi berarti itu efektif gitu yang kita lakukan gitu ya. Nah, itu. Sama yang terakhir adalah ini bisa meningkatkan marketing target yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di media tertentu tergantung pada audiensnya dia kan. Kalau kita di sosial media itu betul-betul luas banget. Jadi kita bisa nge-reach mungkin audiens yang sebelumnya belum pernah sama sekali touch produk kita gitu ya. Atau mungkin tahu brand kita sebelumnya gitu. Nah, itu adalah alasannya kenapa penting gitu ya. Nah sekarang kita langsung masuk sebenarnya kalau kita mau bikin sosial media branding plan itu gimana sih, apa aja langkah yang perlu dilakukan gitu ya. Nah yang pertama itu sama seperti kalau teman-teman mau membuat bisnis juga gitu, ini Ciputra ini sebenarnya banyak juga yang menjadi entrepreneur ya kelihatannya ya. Jadi aku relate kan ya nih Mbak Naomi. Nah yang pertama nih sama seperti teman-teman mau starting a business gitu ya, itu harus apa namanya, harus tahu target audiensnya dulu. Kira-kira siapa sih yang mau kita reach gitu ya, range usia mereka tuh berapa gitu ya, gendernya tuh apa, di mana mereka berada, economic status seperti apa, interestnya apa. Interestnya kita bisa pakai related brand, itu juga teman-teman juga perlu tahu ya. Nah untuk lebih memudahkan branding plan ini, yang pertama teman-teman bisa menggunakan namanya customer persona canvas ya. Aku nggak kasih lihat di sini. Itu nanti dengan di canvas itu teman-teman bisa lihat sebenarnya preferensi mereka itu apa, channel yang mereka gunakan itu apa, brand yang mereka pakai itu apa, ya waktu mereka aktif di sosial media itu jam berapa. Nah, teman-teman boleh deh googling ya namanya apa customer persona canvas ya. Itu teman-teman isi dulu tuh biar tahu sebenarnya secara detail audiens kita itu keyword-keywordnya tuh apa sih yang related keywords gitu ya. Nah kalau sampai keywordnya ini terlalu luas atau terlalu sempit, yang terjadi apa? Jadinya nggak akan reach gitu ya target kita. Kita kan punya target nih. Sekali ngiklan tuh pengennya dapat reach-nya berapa gitu ya. Kalau sampai itu nggak dapat target gitu ya, nah itu kan berarti kita wasting time gitu ya. Nah, biar ini bisa nyangkut gitu ya, apa audiens kita itu teman-teman harus dapetin hashtag-hashtag yang benar gitu. Nah, untuk dapat hashtag yang benar itu nggak akan relate kalau kita nggak tahu sebenarnya audiens kita itu siapa. Nah, nanti before everything else, baiknya teman-teman bikin dulu customer personanya gitu ya. Mereka tuh pakai gadgetnya tuh apa sih, Apple, Android-nya. Terus misalkan kota besar, kota kecil. Terus misalkan dia itu tech savvy atau enggak. Itu aktifnya jam berapa misalkan kayak gitu. Itu harus kita tahu dulu target audiensnya. Itu nomor pertama ya. Karena dari situ kita baru bisa menentukan, oh kalau orang-orang yang ternyata persona kita adalah anak-anak kuliahan atau kita ternyata lebih kepada ibu-ibu wanita karir gitu ya. Kita jadi tahu preferensi mereka sehingga kita bisa menentukan yang kedua, brand identity gitu. Nah ini penting banget untuk kita tahu brand identity kita karena kita juga harus cek misalkan kalau ternyata ya target market adalah wanita mapan gitu misalkan ya. Kalau misalkan teman-teman di sini jualan tas branded gitu ya, wanita mapan dan lain-lain, kita juga nggak mungkin pakai warna-warna yang alay gitu ya misalkan ya. Nah itu juga nggak mungkin, kita harus kira-kira warna apa sih yang dewasa yang cocok sama wanita ini. Nah ini karena akan membantu user kita untuk ingat pada brand kita gitu ya. Contohnya kalau Amazon itu warnanya blue, Airbnb itu pink gitu ya. Jadi ini adalah pemilihan warna yang akan stick pada visual content. Satu warna yang akan pasti ada di mood boardnya teman-teman kalau bikin konten ya. Itu penting gitu ya. Jadi pilih warna yang kira-kira cocok sama audiensnya. Kalau misalkan kita milihnya wanita dewasa, ya jangan pilih warna-warna neon gitu misalkan ya, karena nggak cocok gitu. Nah itu juga penting. Dan once kita udah temukan warna apa yang teman-teman udah bakal pilih, seluruh postingan kita tuh harus mengandung unsur-unsur warna tersebut ya, agar apa? Agar lebih relate, agar konsisten dan orang ingat oh ini postingannya Amazon, ini postingannya Airbnb misalkan kayak gitu. Ya, nah terus brand voice, nah juga ngaruh. Kalau kita itu misalkan contohnya kayak Spotify, teman-teman di sini semua pakai Spotify kan ya? Tahu Spotify lah minimal ya, nggak usah pakai.
Nah, Spotify tahu ya pendengar dia adalah music listeners, anak-anaknya tuh hype, anak-anaknya tuh asik gitu ya. Terus, jadi kalau tiba-tiba Spotify itu cara komunikasinya misalkan ya di kontennya dia, bahasa dia di website itu terlalu kaku, jadinya nggak relate gitu ya sama audiensnya dia. Beda kalau kita Rolex, Rolex itu adalah jam yang dipakai untuk menengah ke atas dan profesional. Kalau Rolex itu pakai bahasa, misalkan, Hai guys, hari ini Rolex rilis jam baru, kan jadi ilfil ya, yang beli Rolexnya ya kayak, ini gimana sih orang jam mahal kok kontennya alay gini. Nah, itu juga brand voice adalah apa kata-kata yang kamu gunakan untuk kamu berkomunikasi sama audiens kamu. Ya, baik itu via caption, kalau kamu di Instagram live misalkan, kalau kamu nanti bahkan datang ke toko ya, yang melayani itu bahasanya seperti apa. Itu harus konsisten. Jadi bukan hanya di sosial media, brand colors, brand voice, brand values ini akan nempel di semua channel yang akan kita gunakan. Ya, baik itu offline maupun dia itu online. Jadi kalau nanti kalian ke Starbucks gitu ya, cara orang nyapa di toko, cara orang nyapa di apa namanya di gerai, cara orang nyapa di sosial media tuh bahasanya sama pasti. Karena itu brand voice namanya. Ya, dan kita harus bikin guidelines. Ya, kayak kalau di Pertamina atau teman-teman isi bensin ada senyum sapa salam ya, itu guidelines brand voice tuh. Ya, guideline dari brand voice. Itu biar karyawan kita inget gitu ya. Cara ngomongnya manggilnya apa sis, Kak, Bund, atau apa gitu ya, Kak, atau Neng gitu kan, Bu. Nah, kan itu beda-beda tuh. Jadi kita harus tahu kalau brand kita ini manggil customer kita tuh apa gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah brand values. Apa value yang teman-teman itu apa namanya pegang ya dari brandnya. Nah, ini akan terbantu juga teman-teman punya namanya mission statement. Ya, contohnya kalau misalkan Apple, value dia adalah lebih kepada ingenuity dan innovation. Kalau Adobe dia lebih values creativity and expression. Kalau kamu apa? Apakah freedom? Misalkan kamu bikin outdoor gear gitu ya, masculine and freedom misalkan gitu ya. Nah, itu adalah your values. Berarti kalau values-nya kayak gitu, ya semua postingannya harus related sama masculine and freedom. Nggak tiba-tiba yang cute-cute gitu ya. Kalau misalkan kayak Apple, dia itu ingenuity dan innovation, berarti semua konten-konten dia harus mereflect ingenuity dan innovation gitu. Jadi itu akan dengan kita punya brand guidelines, ini akan memudahkan teman-teman untuk membuat apa namanya membuat konten yang nggak akan keluar dari temanya kita ya, nggak akan tiba-tiba nyeleneh lah gitu, semua tetap inline. Dan itu penting karena tiba-tiba berubah nanti customer yang udah loyal tuh bisa jadi mereka jadi nggak loyal lagi, mereka bisa pergi dan mereka bisa meninggalkan brand kita karena udah tidak ngerasa relevan dengan brand voice dia, dengan value dia dan lain-lain, gitu ya. Nah, dari masing-masing elemen ini teman-teman harus bikin brand persona ya. Bikin brand persona nanti teman-teman boleh cari kanvasnya gitu ya, brand persona seperti apa. Yang pasti kita nggak mungkin cuma punya satu tipe persona. Dalam satu kalau bisnis itu minimal 2 atau 3 customer persona. Nah, masing-masing persona itu harus punya brand persona. Karena kita harus bisa tetap relate dengan ketiga tipe customer kita itu ya. Jadi kalau bisa teman-teman buat yang namanya brand persona ya dari masing-masing elemen tersebut ya. Jadi di ada color ya misalkan itu kalau kita birunya tuh sejauh apa mudanya, sejauh apa tuanya itu harus ada tuh code-nya ya. Kalau brand voice ya sedip apa penggunaan kata-kata ya dari mulai panggil ngobrol biasa sehingga dia udah conversation yaitu personanya. Values-nya itu bagaimana ya kedalaman dari masing-masing values yang misalkan sekreatif apa sih, seekspresif apa sih, itu harus kita tentukan batasannya, gitu ya teman-teman ya. Nah, baru berikutnya kita udah menentukan tadi ya siapa target market kita punya brand guideline kita. Berikutnya lebih baik kita harus define type of content yang mau teman-teman produce ya. Nah, ini penting harus resonate with your target audience dan align dengan brand guidelines. Konten yang mau kita buat itu harus relate dengan apa yang terjadi pada your target audience pada saat itu. Ya, lebih bagus lagi kalau ada yang lagi trending, teman-teman itu riding the wave aja. Oh, ini lagi trending,
kita ikutin aja wave-nya gitu ya. Agar apa? Agar kita jadi ikut ke bawah hype-nya gitu ya. Dan konten yang kita buat juga harus bisa align dengan brand guidelines yang sudah kita buat. Jadi enggak tiba-tiba warnanya berbeda. Dia tuh bisa biru nih, birunya udah ada range-nya gitu. Atau mungkin kita tuh biru dan hijau. Enggak tiba-tiba orange gitu ya. Ada guidelines-nya. Kata-kata yang kita gunakan juga ada guidelines-nya. Agar itu harus konsisten. Nah, mungkin PR-nya adalah jika teman-teman punya karyawan dan karyawan ini adalah yang membuat konten, ngeposting, atau mungkin dia Instagram Live, itu harus teman-teman kasih clue ya, petunjuk ya, biar mereka nggak ngasal juga gitu cara manggil usernya apa, kata-kata seperti apa, baju dia harus seperti apa. Itu juga penting karena misalkan teman-teman mau lihat Rolex gitu ya, tapi bajunya tuh nggak rapih, yang jualannya kan kita jadi kayak, aduh ini bener nggak ya Rolexnya, asli nggak di tokonya, dan lain-lain. Ya akan ngaruh. Nah, plus yang kedua adalah pastikan yang kita buat itu native ya. Jadi teman-teman itu nanti satu konten itu bisa jadi akan bikin beberapa format ya. Contohnya kayak short form videos. Ini satu format yang bisa kita gunakan untuk Instagram Reels dan juga TikTok. Nah, itu berarti sekali bikin bisa langsung 2 atau bisa ke YouTube Stories ya, kayak gitu. Itu bisa langsung 3-tiganya ya. User-generated content ini lebih kepada gimana kita encourage our customers untuk pakai hashtag. Nah, ini contohnya misalkan kalau kita ayo yang mau posting-posting nanti pakai hashtag kita atau mention kita, nanti bakal dapat hadiah atau kayak gimana ya, itu UGC. Jadi kita berharap user kita itu ngeposting konten yang mengandung kitanya, baik kita di-mention atau dia ngeposting produk kita atau experience dia menggunakan produk kita, misalkan kayak gitu. Nah, biasanya untuk sampai UGC ini harus ada timbal baliknya buat user nih apa. Nah, kalau kita lihat TikTok kan nggak ada timbal baliknya ya. Nah, tapi TikTok itu semakin dia bikin konten, dia bisa mendapatkan pemasukan ya dari situ. Nah, itu adalah timbal baliknya buat dia gitu. So, teman-teman harus berpikir, ada yang namanya currency ya. Currency itu adalah berapa sih yang harus kita keluarkan ya agar user kita ini atau audiens kita ini rela untuk memposting konten yang berhubungan sama kita. Nah, kita harus tahu apa sesulit apa ya. Kalau cuman repost kayaknya nggak terlalu susah, tapi kalau harus dia bikin konten yang serius mungkin itu lebih PR. Jadi kita harus kasih kira-kira rewards-nya apa tuh kalau mereka mau bikin. Kalau kita belum punya sistem seperti YouTube atau TikTok yang mungkin bisa membantu user itu generate money dari buat konten, ya kita harus pikirkan rewards-nya. Nah, rewards-nya adalah apa? Misalkan voucher kayak atau produk free kayak, dan itu harus kalian masukkan ke dalam budget marketing. Ya, budget marketingnya harus dimasukkan ya kalau seperti itu. Nah, berikutnya adalah teman-teman juga bisa ya optimizing blog post ya. Ini bisa apa? Bisa meningkatkan search engine optimization. Ya, kalau teman-teman di sini kan ujung-ujungnya kita pasti harus punya websitenya ya. Jadi kalau teman-teman itu mau aktivasi di Instagram, nanti ujungnya itu bakal mengarah kemana sih? Apakah ke website kita, apakah ke e-commerce-nya kita, atau kemana? End game-nya itu harus ke channel kita yang mana? Nah, ini kita harus bagaimana agar bisa di-reach oleh customer kita, mungkin yang belum jadi follower kita tuh gimana? Ya kita harus bisa ke search orang yang mungkin mengetik hashtag-hashtag tertentu. Ya, misalkan kalau kita itu bikin produknya tas untuk naik gunung gitu ya. Kita bikin postingan blog itu yang kira-kira kata-katanya itu akan jadi keyword-keyword orang yang suka naik gunung. Misalkan Rinjani, MDPL, terus ketinggian misalkan ya. Itu contoh kata-katanya. Terus outdoor gear dan lain-lain, itu harus terlingkup dalam artikel-artikel yang kita buat. Nah, semakin kita sering ngeposting artikel di website kita dengan keyword-keyword yang relate dengan conversation user kita sehari-hari, itu semakin tinggi ya kemungkinan kita itu bisa ketarik ke atas ya pada Google Search yang mengandung kata-kata tersebut gitu ya. Itu namanya search engine optimization. Dilakukan secara organik, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngiklan bisa juga gitu ya. Mau ngiklan nanti teman-teman itu namanya search engine marketing ya.
Nah, nanti itu juga akan kelihatan ya, teman-teman, kira-kira hashtag tertentu itu bakal keangkat ke atas ya. Kita pasti di atas karena kita udah bayar agar selalu di halaman terdepan. Itu kalau paid-nya. Tapi kalau teman-teman mau organik, kita cukup tadi sering-sering bikin artikel di website teman-teman yang mengandung hashtag-hashtag ya, yang relate pada kata-kata yang digunakan sehari-hari oleh audiens kita. Taunya dari mana Kak kata-katanya? Teman-teman harus do your own research dulu. Researchnya gimana? Liatin influencer-influencer outdoor gear itu, atau misalkan orang-orang yang personanya itu suka kayak tadi ya, melakukan outdoor activities itu ngobrolnya gimana sih? Kata-kata yang dia gunakan apa? Lihat most used words-nya apa. Nah, itu adalah keyword-keyword yang teman-teman bisa gunakan. Gitu ya. Nah, berikutnya kita harus memilih social media channels apa yang mau teman-teman gunakan ya. Nah, ini teman-teman harus cek kira-kira pertama ya, select dulu salah satu yang mau jadi teman-teman dedikasikan. Oke. Nah, tahunya dari mana Kak? Saya mendingan lebih banyak di Instagram, lebih banyak di Twitter, apa lebih banyak di TikTok, apakah lebih banyak di Facebook dan lain-lain. Tahunya itu dari mana? Nah, teman-teman harus cek ya, harus cek kira-kira user kita atau audiens kita ini ya, atau audiens kita ini sebentar. Itu tuh paling banyak yang outnya di mana? Apakah di Twitter, apakah di Facebook, apakah di Instagram? Jadi kita harus cek. Tuh, jadi, oh ternyata follower saya sih banyaknya TikTok banget, karena tahu dari mana? Satu post yang sama, ya, kita taruh di Reels sama di TikTok, lebih banyak viewersnya di TikTok kalau untuk konten saya ini. Oh berarti TikTok jadi your main platform, misalkan kayak gitu. Ya. Dan kita juga, oh ternyata dia juga tipikal customer kayak customer kita ini, lebih aktif ya secara sosial itu mereka di YouTube, Instagram, atau TikTok, dan lain-lain. Gitu ya. Itu cara mengidentifikasi kita pilih media yang mana gitu teman-teman. Ya. Nah, kita juga harus cek sebenarnya selain tadi dia paling banyak itu di mana ya beredarnya ya si audiens kita ini. Kita juga harus cek sosial media apa yang mereka itu can't live without gitu, kayak ketagihan banget kalau dia nggak buka itu sosial media. Ya, ada yang ketagihan banget lihat Shopee Live gitu ya ternyata. Ada yang ketagihan banget lihat TikTok gitu ya. Ya berarti kita harus research dulu tetap ya, untuk tahu yang dia apa yang paling tepat untuk kita, ya research dulu sebenarnya apa sih yang our audience tuh can't live without gitu ya. Nah berikutnya, terus gimana kalau tadi kita udah planning ya, sekarang lalu gimana kita implementasinya teman-teman. Nah yang pertama, pastikan kita itu menggunakan branding guidelines itu ya untuk setiap aktivitas sosial media teman-teman ya. Warnanya harus konsisten, kata-katanya harus konsisten ya, kontennya harus relate ya dengan aktivitas audiens kita. Oke. Nah, lebih gampang lagi biar kita itu terjadwal, bikin kalender, konten kalender kayak gini nih. Teman-teman cukup pakai Excel aja. Bikin konten kalender Januari 1, Januari 2, Januari 3, terus begitu ya. Teksnya apa? Nah, kalau kita planningkan seperti ini, teman-teman, ini jadi lebih mudah lagi untuk kita memastikan konsistensi dari brand guidelines. Ya. Karena kelihatan, oh ini orange, kuning masih masuk nih, oh warna-warna ceria semua masuk nih, masuk masih masuk kayak gitu. Dan kata-katanya, oh ini Harvard Business, semua education, oh ini masuk nih karena kita bikin konten-konten yang edukatif. Ya, jadi itu kalau kita bikin planning pakai gini, konten kalender ini akan memudahkan kita ya. Pertama untuk scheduling, kedua untuk kita bisa untuk kita bisa merencanakan dan kita memastikan ya konsistensi brand voice-nya, brand color-nya, brand value-nya pada setiap postingan kita ya. Jadi bikin kayak gini, pakai Excel aja, nggak usah repot-repot ya. Nah, termasuk juga kalau teman-teman nanti ada beberapa PIC ya, kalau video siapa PIC-nya, kalau foto siapa PIC-nya, atau kita punya atasan kita yang nanti akan melakukan approval, ini juga si Google Sheet ini ya, ini bisa digunakan untuk untuk bisa membantu setiap pihak terlibat itu connected
dan always inform. Ya, itu yang penting. Nah, terus yang kedua juga kita pastikan gitu ya, kita harus assessing branding kita gitu ya. Bagaimanapun kan brand kita ini harus selalu resonate dengan audiens kita, agar ini lebih efektif lah kayak gitu ya. Nah, kita juga harus tahu sebenarnya bagaimana respon mereka. Ya, jadi untuk setiap postingan yang kita itu buat, teman-teman juga jangan lupa catat bagaimana performance-nya. Karena kita nggak tahu kan jam berapa, hari apa yang lebih bagus, warna apa yang mereka lebih suka, konten seperti apa yang mereka lebih prefer dan lebih suka like. Itu kalau teman-teman nggak ada pencatatan bagaimana performance-nya, teman-teman akan lose track ya, akan kehilangan arah gitu ya sebenarnya, yang mana sih yang efektif. Nah, ini kan membuat teman-teman jadi kerja 2 kali gitu. Jadi itu. Oke. Terus juga yang ketiga, teman-teman bisa identify dan engage key influencers. Ya. Nah, kita juga bisa lihat tipikal influencer seperti apa yang cocok dengan bisnis kita. Jadi kita juga nggak bisa asal pilih yang penting followernya banyak, gitu ya. Nah, kalau memang ternyata bisnis kita itu adalah bisnis yang spesifik gitu ya. Misalkan kalau bisnis kita itu adalah jualan elektronik, mungkin yang kita harus engage adalah influencer yang sangat-sangat niche gitu ya, di mana dia adalah tipikal inovator yang followersnya adalah orang-orang yang mencari juga kebaruan teknologi. Ya. Atau produk kita benar-benar mass production, semua pun bisa beli, bisa gunakan, kita boleh masuk ke dalam budget influencer lah. Ya, bagaimana bisa nggak kita afford ya high level personality dengan couple of million subscribers ya misalkan kayak gitu. Tapi ingat, sometimes bigger is not always better. Kadang-kadang teman-teman itu lebih baik kita, kalau kita punya budgetnya dikit ya, kita fokus pada micro influencer aja. Jadi influencer yang sebenarnya followernya kecil-kecil, tapi nge-follow dia misalkan centang biru semua gitu ya. Nah itu lebih impactful dibanding kalau kita cari yang 2 juta, tapi nge-follow dia ternyata ya alay-alay lah gitu, atau mungkin nggak cocok sama audiens dari produk kita. Ngapain gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lebih better budget yang kita punya daripada kita bayar untuk satu influencer yang jutaan follower yang nggak jelas. Kita pecah ke 10 micro influencer yang ternyata followernya tuh centang biru semua. Followernya tuh benar-benar orang yang influencer juga gitu ya. Jadi resonansnya lebih besar gitu lah teman-teman ya. Dan ini juga penting ya, nggak semua influencer tuh pinter gitu ya. So you have to tone ya and voice your influencer. Beri aja udah konten plan-nya gitu ya. Kamu ngepostingnya ini aja ya, atau nggak kasih mereka guidelines. Jadi jangan sampai udah mahal-mahal mereka juga ngeposting yang nggak sesuai sama brand guidelines-nya kita. Ya, itu penting. Nah, yang keempat adalah baru kita harus engage prospects across multiple channels. Nanti ke depannya ya, kita itu lebih bagus lagi kalau udah ahli banget di TikTok, how we add more channels ya with the same content. Di mana ya channel kedua, channel ketiga, dan channel keempat. Semakin banyak channel, semakin banyak kemungkinan teman-teman itu ditemukan ya oleh your audience lah, kayak gitu ya. Jadi lebih bagus itu lebih banyak lebih bagus. Terutama kan kita teman-teman juga pasti pernah ngerasa ya kalau kita mau beli sesuatu, ada yang tipikalnya itu nge-search di Google, ada yang tipikalnya nge-search langsung di Shopee misalkan gitu ya, ada yang tipikalnya nge-search langsung di Instagram, ada yang nyarinya di TikTok. Nah itu kan adalah preferensi orang. Biar kita nggak hilang opportunities dan kita nggak pernah tahu ini mood orang lagi nge-search di mana ya, adain aja semua kita di semua channel tersebut gitu. Ya. Tapi dengan catatan harus ada satu yang tetap kita pegang paling kuat lah kayak gitu ya. Jadi masternya lah kayak gitu. Nah, itu tadi kita udah implementasi ya, kita udah bikin kalender harian, kita udah assessing branding kita udah engage dengan influencer. Berikutnya kita cek dong, kita monitor ya, berhasil nggak sih sebenarnya apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini pentingnya punya dashboard teman-teman ya, untuk kita cek. Kita cek reach and engagement-nya, nyampe nggak? Nah, makanya teman-teman ini harus punya ukuran. Tapi gimana nentuin baseline-nya? Misalkan kita baru bikin brand, followernya baru 100 itu adalah teman-teman kita semua lah gitu ya. Nah, minimal kita pengennya itu kalau habis ngiklan tuh naiklah 100 lagi, 100% berarti ya. Naiklah jadi ada 200. Nah, berarti kenaikan 100% itu adalah metriknya kita, KPI-nya kita.
Nah, teman-teman tentukan metriknya. Terus kan kita nggak pernah tahu ya budget marketing berapa sih yang cocok untuk bisnis kita. Nah, awal-awal pasti belum tahu tuh teman-teman. Tapi bisa teman-teman misalkan taruh dulu lah 500.000 gitu ya. 500.000 tuh dengan keyword-keyword yang udah kita gunakan, nyampe nggak KPI kita? Nyampe nggak ke penambahan 100 follower misalkan gitu. Kalau nggak nyampe, kita evaluasi salahnya di mana? Salah keyword nggak? Salah konten nggak? Salah timing nggak? Nah itu memang untuk mendapatkan formula yang pas, itu memang butuh trial and error beberapa kali ya, A/B testing beberapa kali. Dari mulai semuanya, semua aspek. Waktu kita coba sekali pagi, sekali malam. Konten kita coba yang satu video, satu posting, satu foto lengkap full body, yang satu cuma produknya aja. Kita A/B testing terus nih teman-teman. Biar kita tahu sebenarnya preferensi orang tuh untuk konten yang seperti apa sih, yang paling banyak reach-nya yang kayak apa, yang paling banyak likes-nya yang kayak apa. Ya, jadi itu harus kita monitor terus ya. Nah, kita juga bisa nge-track brand mentions kalau kita lihat oh ternyata kalau kontennya itu video lebih banyak mentionnya dibanding kalau kontennya foto misal gitu ya. Berarti ya for the next post berikutnya gitu ya, berarti harus kita banyakin video dong karena ternyata itu lebih efektif meningkatkan brand mention misalkan kayak gitu. Ya, jadi, nah ini kalau teman-teman misalkan punya uang lebih ya, bisa langganan Hootsuite kayak gini, ini kelihatan di Facebook gimana, di Twitter gimana ya, lalu nanti di Instagram gimana, LinkedIn gimana, jadi kelihatan ya, jadi kita bisa track semua dalam satu waktu. Nah, ini yang aku pengen juga jelasin kenapa ini semua penting, ujungnya adalah dengan kita monitor ya, kita hanya akan fokus pada aktivitas sosial media kita yang berpengaruh pada pertama customer retention ya. Jadi gimana caranya customer itu aku ngecek ya. Customer itu datang lagi dan lagi. Dan yang kedua gimana caranya customer baru tuh datang lagi dan datang terus gitu ya. Nah, jadi ujungnya end goal-nya adalah ultimate goal-nya itu semua kegiatan sosial media branding teman-teman, marketing teman-teman itu harus ujungnya meningkatkan kedua hal ini minimal. Ya, customer retention dan customer acquisition. Berapa yang beli, berapa yang ngeklik, berapa yang berinteraksi, retention ya, berapa yang udah beli dan beli lagi, udah visit lagi. Nah, itu adalah retention. Ujungnya end goal-nya harus berpengaruh pada revenue. Gitu ya. Retention kan berarti revenue ya, berarti dia udah beli lagi. Acquisition berarti revenue, dia datang ke page teman-teman dan dia beli, itu acquisition gitu ya. Jadi itu penting dua metrik itu ya. Kenapa? Nah ini karena akan berhubungan sama growth marketing teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman buat ya social media branding tadi ya, itu harus bisa mencapai full funnel marketing ya. Jadi kalau teman-teman ini bikin konten ya, teman-teman harus tahu konten ini untuk ningkatin awareness tujuannya. Konten yang ini untuk meningkatkan akuisisi, konten yang ini khusus untuk meningkatkan revenue atau mendirect langsung ke sales. Konten yang ini untuk memastikan orang udah beli lagi. Konten yang ini untuk mendorong orang yang udah beli itu mereka nge-refer ke teman-temannya. Jadi pastikan konten yang teman-teman buat itu juga mencapai kelima aspek ini. Lima-limanya harus ada. Gitu. Kalau semuanya cuma awareness, branding doang gitu ya, nggak akan mendorong orang akuisisi, nggak akan mendorong orang beli. Ya susah, karena ingat ujungnya, metriknya adalah selalu terjadinya penjualan atau yang sudah pernah beli, mereka mau beli lagi. Gitu ya. Jadi ini adalah urutan langkah-langkah output apa yang harus teman-teman pastikan ini tercapai dari setiap postingan yang teman-teman buat. Ya. Nah, untuk kita bisa mencapai ini, teman-teman juga harus punya namanya growth team ya. Kenapa? Karena untuk kita bisa tahu ini semua efektif atau enggak, harus ada orang yang paham how to optimize your content. Harus ada orang yang kreatif ya, bisa membuat konten. Harus ada orang yang bisa memonitor data-data dari setiap post ya, efektifnya, reach-nya tuh kayak apa. Ya. Karena kenapa? Untuk kita mencapai suatu model yang tepat untuk kita melakukan growth marketing ya, itu tuh akan melalui proses seperti ini ya. Teman-teman punya idea posting apa, teman-teman tes gitu ya, teman-teman tes
postingan tersebut ya, teman-teman analyze benar nggak reach-nya, nyampe nggak metriknya segala macam. Kalau sampai ternyata lebih bagus A dibanding B, baru teman-teman rilis lagi ide-ide yang baru gitu ya. Ini sistematis teman-teman ya, sistematis dan terukur. Selalu harus sistematis dan terukur. Kenapa? Karena lagi-lagi ujungnya itu adalah revenue. Marketing adalah investment. Yang harus keluar uangnya, harus juga mereka balikin dalam bentuk penjualan. Ya. Bedanya apa? Kalau zaman dulu, zaman orang tua kalian gitu ya, marketing itu adalah tradisional. Yang penting orang tahu ada brand kita. Kalau sekarang nggak cukup cuman tahu. Orang udah tahu, itu harus kita jagain, udah tahu mereka beli, mereka akuisisi. Ya, mereka akuisisi itu minimal mereka udah visit, mereka udah nanya, kita pastikan mereka jangan sampai lolos, dia harus sampai beli. Udah beli, kita ingetin lagi, Bu, gimana yang kemarin suka nggak, mau beli lagi nggak nih, kita ngeluarin yang baru, retention. Gimana yang udah beli, mereka beli lagi. Udah gitu, Bu, kalau misalkan suka boleh dong di-share ke teman-temannya, referral. Gitu. Kenapa? Kalau teman-teman nggak jagain itu sampai terjadi referral, ini dengan mudah customer kita bakal bisa ke guide ke brand lain ya, atau namanya churn ya. Nah, kalau misalkan teman-teman makanya kenapa ini bentuknya segitiga gini ya, karena biasanya itu kayak gini nih teman-teman ya. Berapa banyak orang yang aware ya? 200.000. Konversinya itu cuma 17%. Dari 200.000 itu yang aware, hanya 34.000 yang akuisisi. Itu adalah wajar. Gitu. Dari 34.000 yang akuisisi, hanya 63% yang betul-betul aktivasi. Dari 10.000 yang aktivasi, hanya 6.000 yang beli. Dari 6.000 yang beli, hanya 400 yang happy sehingga mereka membeli lagi. Nah, orang yang happy ini hanya 100-an yang kira-kira ngerekomendasiin produknya ke orang lain. Jadi ini adalah hal yang wajar. Konversi namanya. Nah, teman-teman tuh harus ngejaga agar konversi ini tetap bisa bagus, ujungnya tetap ada. Jadi jangan sampai nol pas ininya gitu ya. Nah, zaman sekarang itu ini harus jaga banget nih kita guideline, karena kenapa banyak banget kompetitor yang juga berpikir hal yang sama. Jadi mereka banyak banget pengen nyolong ya, mencuri user kita atau audiens kita itu bahkan dari awareness gitu ya. Jadi kalau dari sini teman-teman bikin konten awareness tanpa ada follow up link ya, atau nggak ada keterangan kalau mau beli di mana dan lain-lain, udah hilang dah dia, namanya churning. Namanya churning, dia cabut gitu ya, dia pergi, dia nggak konversi untuk mengakuisisi atau activate atau bahkan sampai membeli gitu ya. Jadi itu sekarang tuh kita harus optimasi full channelnya nih teman-teman. Jadi harus kita jagain, kita safeguarding namanya gitu ya. Kenapa? Karena kalau ininya aja udah dikit, saya misalkan cuma 100, kebayang nyampe sini udah berapa sisanya, habis 0 gitu ya. Jadi gitu. Misalkan paling gampang gini, teman-teman tahu ya, teman punya followers 10.000. Pasti yang nge-view story paling cuma 100, 200 ya. 1%, 2% itu adalah itu namanya ya hanya yang seperti itu konversinya gitu. Dari situ berapa sih yang beneran nanya, paling cuma lebih dikit lagi, 1-2 gitu ya. Itu wajar banget karena platform sosial media kita juga mereka udah menerapkan algoritma yang ujung-ujungnya teman-teman tuh udah nggak bisa organik lagi, harus membayar untuk advertising ya. Nah, makanya kita harus pinter-pinter bikin konten agar konten kita itu bisa nge-safeguard ya semua proses ini. Ini adalah metriknya awareness, acquisition, revenue, retention, dan referrals gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Kalau teman-teman menggunakan growth marketing adalah pertama, jadi lebih cepat itu masuk ke pasar ya. Lebih cepat pas satu tahu. Yang kedua, uang yang kita keluarin itu lebih cepat balik. Ya. Dan yang ketiga, lebih cepat kita scale up our marketing activities. Ya, seperti itu. Itu adalah keuntungan dari si growth marketing. Nah, teman-teman boleh pelajari nanti ini ya. Ini adalah R-funnel ya, pirate metric kita bilangnya, yang banyak digunakan oleh teman-teman yang melakukan growth marketing. Ya, ini contoh pertanyaannya. Ketika acquisition adalah pertanyaan apa? How do potential customers itu tahu kita tuh gimana caranya? Pakai apa? Ini adalah channels-nya. Ya, teman-teman bisa pakai untuk acquisition ya, bisa pakai SEO, website ya.
sosial media, bisa pakai blog, bisa pakai email, kegiatan PR atau affiliates ya, bisa pakai widgets di website dan lain-lain. Nanti kalau udah di akuisisi kita kan harus mengarahkan nih. Kalau kamu suka, klik apa? Bagaimana caranya agar customer itu bisa mencoba produk kita? Nah, ini harus ada call to action-nya. Kemana kalau mereka suka tuh mereka perginya kemana? Apakah itu ke website, homepage, apakah itu ke landing page teman-teman atau kemana? Atau ke Shopee langsung misalkan gitu ya. Untuk kemana landing page-nya? Nah, baru gimana biar dia retention. Nah, ini teman-teman perlu tahu kalau teman-teman itu kadang-kadang kok Kak ada yang revenue dulu baru retention. Kadang-kadang ada yang retention baru revenue. Ini tergantung. Kalau produk teman-teman itu adalah produk digital, biasanya itu retention dulu baru revenue. Teman-teman tuh akan menggunakan dulu berulang kali. Kalau udah seneng baru teman-teman rela bayar ya. Kayak Canva lah gitu. Teman-teman coba dulu secara gratis. Nanti kalau udah suka baru teman-teman rela untuk subscribe bulanan. Nah, itu makanya namanya retention dulu, yang jadi ukuran keberhasilan baru revenue. Tapi kalau teman-teman ini produknya produk-produk physical, tangible, biasanya revenue dulu baru retention ya. Jadi ini tergantung tipikal produknya apa. Nah, retention bagaimana customer itu stick around ya with your product. Ini gimana teman-teman ingetin, hey udah lama nih Naomi nggak belanja di Tokopedia, itu kan retention. Ingetin kita biar belanja lagi dong Tokopedia gitu kan. Sering ya teman-teman dapat email kayak gitu. Nah, itu adalah cara untuk kita meningkatkan retention via email, alerts ya, kayak gitu. Nah, kalau revenue gimana biar mereka itu menjadi real customers dan mereka tuh bayar. Contohnya apa? Promotions, subscriptions, lead gen ya. Kita aktivasi lead gen jadi kalau orang nge-search apa itu langsung ke directnya tuh ke website kita contohnya ya. Nah, terus kalau referral gimana? Referral tuh simply misalkan kita bikin kontes yang mention 10 temennya dan temennya ada yang misalkan kalau kamu bawa teman kamu 2 orang ke kafe kamu akan dapat diskon. Itu adalah referral program namanya. Ya. Jadi hal-hal simpel kayak gitu itu udah bisa. Jadi teman-teman harus pikirin kalau ngeluarin campaign, ngeluarin postingan, apa sih ukuran yang mau teman-teman cari? Apakah mendorong dia akan datang lagi? Apakah mendorong agar dia membeli? Apakah mendorong agar dia itu mau ngereferensin ke teman-temannya gitu ya. Jadi harus ada ukurannya nih. Jadi bukan asal yang penting ada postingan ya. Jadi harus kita melakukan secara smart ya. Nah, ini contoh metriknya. Kalau kita itu acquisitions gitu ya, pada step acquisitions contohnya adalah actionnya apa? Kita pengen user kita itu either visit website kita dan dia bisa sign up ya, misalkan di website kita. Nah, ini apa jadi ukuran kita? Berapa user yang datang? Ya, misalkan kalau teman-teman tuh ngiklan di Instagram, want to know more, klik link. Nah, linknya ini redirecting ke website kita. Nah, berapa yang nge-view story dan berapa yang beneran visit itu biasanya ada penurunan. Misalkan yang nge-view story itu ada 200.000, yang beneran ngeklik dan visit pasti biasanya turun setengahnya ya. Kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa ngecek, itu adalah ukuran kita, nyampe nggak nih ya? 100%? Wah, enggak nih. Ya, memang ini agak optimis ya kalau 100%. Udah gitu, udah visit website, berapa yang beneran daftar atau sign up? Ya. Nah, ini pasti turun lagi dibanding yang visitnya ada 1.000, yang beneran sign up pasti cuma 500-nya misalkan kayak gitu. Nah, jadi lihat teman-teman, ini ada angka-angka yang harus kita simpan sebagai ukuran ya atau metriknya tadi. Kalau teman-teman nggak punya ini, teman-teman kehilangan orang, kita nggak akan pernah tahu sebenarnya efektif nggak sih yang kita lakukan gitu ya. So you're gonna waste your time and money kalau kalian nggak punya ukurannya. Nah, untuk tentukan baseline-nya dari mana, ya teman-teman harus lakukan dulu your first attempt. Cara pertama untuk ngerilis misalkan feed, stories, promotions ya. Itu berapa sih rata-rata? Oh, ternyata baseline-nya adalah 100 followers gitu, atau misalkan 1.000 views. Oh, itu jadikan baseline. Attempt kedua harusnya lebih tinggi dong dari yang pertama. Jadikan baseline-nya gitu ya. Nah, kayak gitu. Via apa sih kita bisa melakukan growth marketing? Ya, ini banyak banget ya. Kalau kita tadi hanya berbicara mengenai sosial media, padahal kita bisa juga menggunakan online marketing ya, pakai SEO, affiliate, online retarget. Kita bisa pakai social commerce, kita bisa pakai referral ya, social referral, email referral dan lain-lain. Bisa pakai mobile messaging ya,
optimizing Telegram, WhatsApp dan lain-lain, bikin event sampai offline advertising ini bisa kita gunakan untuk melakukan growth marketing. Tapi tetap harus ada suatu tools ya atau aktivasi yang bisa membantu kita untuk melakukan pengukuran. Nah, teman-teman kalau mau apa namanya, ini mungkin udah tinggal dikit bisa sisa QA ya. Nah, nanti kalau misalkan mau lebih detail lagi, teman-teman tinggal bikin aja namanya growth marketing canvas ya. Itu pasti udah sering dengar canvas lainnya ya. Ini buat membantu teman-teman itu nge-planning aktivitas growth marketingnya. Ya, jadi kalau tadi udah bikin di apa namanya, udah bikin di Excel, sekarang kita tambahin tujuannya ya. Ini untuk level yang mana? Acquisition, activation, revenue, retention, channel yang akan digunakan apa ya di sini. Terus metriknya tuh apa yang akan kita gunakan ya, ukurannya apa dari itu semua. Nah, ini akan membantu kita untuk memastikan setiap yang teman-teman lakukan itu bisa diukur ya, dan dengan menggunakan channel yang tepat gitu. Udah deh teman-teman gitu ya. Aku rasa mungkin waktu sisanya kita bisa gunakan untuk tanya jawab ya, Mbak Naomi ya. Itu sekian dari saya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Dina. Wah, materinya ini sungguh menarik ya, teman-teman, mengenai, ini aku ikut mencatat nih dari materi yang disampaikan sama Bu Dina. Menarik banget. Nah, mungkin sebelum aku rangkum, ini ada beberapa pertanyaan yang dikirim direct message ke aku. Ini ada pertanyaan nih Bu Dina, bagaimana cara agar kita tahu saat customer berada di tahap referral? Mungkin boleh dibantu dijawab Bu Dina? Oke. Gini, sebenarnya setiap customer juga berpotensi untuk menjadi referral kita sebenarnya. Kita bisa mengusahakan itu gitu ya. Teman-teman harus bikin aja sistemnya kayak apa. Teman-teman harus bikin programnya kayak apa, referral programnya kayak apa. Misalkan ya, bahkan dia baru beli pertama, kita udah langsung bisa tawarin, Ibu kalau tertarik nanti mau jadi, atau kalau Ibu misalkan posting di Instagram Ibu terus mention teman Ibu gitu ya, atau mungkin kalau Ibu nanti dapat 10% diskon untuk next purchase, itu kan nanti masalah dia itu mau posting atau enggak kan itu urusan lain ya. Jadi ini ibarat kita udah dari 10 orang kita semua tetap kita treat, kasih referral program gitu ya. Misalkan kalau thank you udah belanja di toko kami ini, kalau kamu bikin postingan dengan mention kita untuk next purchase kamu bakal dapat kode diskon. Nanti dari 10 mungkin hanya 5 yang beneran ngeposting gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita bisa bisa prospek siapapun yang beli untuk langsung jadi referral anyway. Gitu. Kalau untuk retention juga sama. Misalkan kayak teman-teman ingat nggak sih dulu suka beli boba yang dapat kartu terus dicap ya. Nanti pembelian ke-8 dapat bonus boba lagi ya, dapat 2. Itu kan retention sebenarnya. Salah satu upaya untuk menjaga retention customer. Jadi biar dia itu ngumpulin sampai ke 8 cup gitu kan. Nah, itu adalah aksinya. Jadi maksudnya teman-teman di sini lakukan suatu activity yang ujungnya itu apa gitu. Ujungnya kayak boba tadi, ujungnya agar orang beli terus. Referral kita kasih voucher ya, another voucher kalau dia mau ngeposting itu agar orang mau ngeposting dan merefer produk kita ke teman-temannya. Jadi bukan berarti kita tahu dari mana, enggak, kita bisa mengupayakan ya aktivitas tersebut pada customer yang bahkan baru beli pertama kali gitu. Gitu. Oke, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin saya harap yang teman-teman yang bertanya tadi udah terjawab ya pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Apakah ada tips untuk membuat konten yang bisa ngetren, Bu? Mungkin bisa dibantu jawab dulu ya, Bu Dina. Paling gampang gini, kamu cari aja apa yang lagi trending, udah kamu ikutin, riding the wave. Misalkan kayak kemarin, Blackpink, lagi naik tuh. Lihat, bikin semua konten kamu jadi merespon Blackpink itu gitu ya. Gitu. Itu bisa riding the wave secara positif. Kalau mau ngetren yang kedua adalah kamu bikin negatif negatif campaign ya. Itu lebih cepat biasanya ke orang Indonesia. Tapi kan takutnya kalau salah-salah malah jadi bumerang ya ke brand kita. Nah, kita nggak pernah tahu gimana trendingnya. Yang pasti teman-teman ya itu ada yang based on luck, ada yang memang simply dia bisa ngelihat
sebenarnya gimana sih apa yang lagi trending dan dia bisa riding the wave-nya gitu ya. Nah, riding the wave-nya ini harus teman-teman jago dengan cari hashtag-hashtag apa sih yang lagi orang banyak obrolin. Itu bisa cek di Twitter kok, atau cek di Google Trend lah gitu ya. Nah, dari situ buat teman-teman secara kreatif mengembangkan gitu ya, mengembangkan keyword-keyword itu untuk jadi apa postingan-postingan yang nanti akan keangkat dengan wave-nya trending keywords itu gitu paling. Oke, berarti bisa dibantu juga dengan melihat Google Trend atau melihat di sosmed lainnya gitu, apa yang lagi trending gitu ya, Bu. Contohnya kayak Blackpink kemarin gitu ya, Bu. Ya, lihat aja trending di Twitter kan paling gampang untuk ngecek trending post ya. Nah, itu kita bisa. Baik, Ibu. Nah, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana jika sudah membuat planning model kanvas, tapi beberapa plan tidak terjalankan sesuai jadwal? Apakah kita harus ganti plan atau tetap melanjutkan, Ibu? Ya, bahkan bisa jadi gini, kalau kita terlalu berturut-turut ya, teman-teman kan jadi nggak ada waktu untuk evaluasi, untuk assess. Ya, kadang-kadang juga harus kita punya jeda gitu ya, untuk kita lihat dulu, bener nggak sih postingan-postingan ini bagus reach-nya, engagement dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau memang tadi kelewat ya nggak apa-apa, pause dulu aja, tapi gunakan pause-nya itu untuk apa? Untuk kita mengevaluasi yang sebelum-sebelumnya sebenarnya udah efektif belum ya? Apa yang bisa kita optimal dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya. Cuman ya yang pasti yang berikut-berikutnya teman-teman juga harus assess juga secara kapasitas teman-teman emang mampu bikin postingan tiap hari. Kalau ternyata teman-teman jadi sering skip, ya udah jangan tiap hari. Tapi pilih hari-hari yang terasa, oh ini hari-hari follower gue nih aktif nih gitu. Ini hari-hari di mana atau jam-jam di mana audiens saya tuh lebih aktif. Jadi kita juga harus smart posting, bukan berarti harus tiap hari tapi nggak terarah gitu ya. Ditembak tiap hari jamnya nggak jelas dan audiensnya nggak jelas, itu juga jadi wasted juga gitu. Jadi mendingan smart posting ya, ikuti dengan kemampuan kita, mampu posting itu berapa kali seminggu gitu ya, tapi in a smart way ya, dengan konten yang tepat, dengan hari yang tepat ya, dengan jam yang tepat dan lain-lain. Mungkin ini bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Dina. Sepertinya masih ada waktu ya gitu ya, Bu. Diperbolehkan ya, Ibu. Boleh. Nah, nih, lebih penting mana? Tren atau kualitas produk dalam menjalankan sebuah bisnis, Ibu? Gimana? Tren atau kualitas produk? Ya dua-duanya lah. Lebih penting mana? Yang pertama gini, kalau produk yang bagus itu mau tren atau enggak, pasti orang bakal balik lagi ya. Tapi kalau ditambah dengan kalian ikutin apa yang lagi trending dan kalian coba adjusting produk kalian inovasi terus, itu kalian bisa lebih mudah lagi untuk growth hack-nya ya, untuk bisa growing-nya dengan cepat kayak tadi gitu. Jadi kayak teman-teman ya, paling gampang aja ya. Kalau teman-teman lagi lapar, ujungnya kan teman-teman bakal balik ke restoran yang udah pasti rasanya kayak gitu ya. Nggak mungkin pindah ke lain hati gitu kan. Itu sama aja ujung kayak produk. Pada akhirnya ketika kita kepepet, ketika kita itu udah nggak tahu mesti beli apa pakai apa, ujungnya kita bakal balik ke brand yang itu udah kita tahu kualitasnya bagus dan kita tahu dia bisa satisfying kemauan kita gitu ya. Jadi ujungnya pasti apapun itu, sebagus apapun kalian itu ngebungkus kegiatan marketing, ujungnya juga kalau kegiatan marketing yang bagus tapi produknya jelek juga orang nggak akan ada retention ya, karena orang tahu ini mah marketing doang, produknya mah jelek kan gitu juga banyak ya. Tapi kalau ini mah marketingnya bagus dan pas beli emang beneran enak makanannya atau beneran bagus produknya, orang pasti akan organically beli second akan lakukan second purchase gitu ya. Bahkan kalau dia happy banget dia bisa secara sukarela nge-refer produknya ke yang lain gitu ya. Jadi tetap paling penting adalah produk quality gitu ya. Tapi kalau ditambah dengan teman-teman merespon tren juga, itu bahkan lebih lebih cepat ngebut grow-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Nah, mungkin sembari saya membacakan chat dari teman-teman yang direct message ke aku pribadi ini, mungkin sebelumnya kalau ada teman-teman yang mau tanya secara langsung bisa nih on mic biar nggak sepi banget gitu di sini. Mungkin kalau ada yang pengen tanya gitu terkait materinya atau di luar materi juga boleh ya, Bu Dina ya. Boleh silakan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya. Ayo teman-teman, jangan malu-malu.
Kayaknya nggak ada nih. Banyaknya kayaknya dari message ke saya sih, Bu. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu aja kali ya, Bu. Mungkin ini saya ada 2 pertanyaan terakhir dari mahasiswa. Bagaimana cara mengetahui waktu yang optimal untuk upload konten, Bu Dina? Teman-teman juga harus lihat dashboardnya ya. Kalau teman-teman misalkan contohnya Instagram ya, teman-teman itu aktifin jadi profesional buat Instagram bisnis gitu ya, itu bakal kelihatan tuh aktif-aktifnya tuh jam berapa yang paling tinggi-tingginya gitu ya. Nah itu berarti yang optimal. Memang harus dicek dashboardnya. Oke, Bu Dina. Nah, mungkin ini sebenarnya ada satu pertanyaan menarik yang saya juga mau tanyakan gitu. Ini kan tadi Bu Dina banyak membahasnya terkait kunci untuk branding sosial media, implementasinya, monitor, terus Bu Dina juga menjelaskan perbedaan tradisional marketing dan growth marketing gitu, dan juga growth marketing canvas gitu. Nah, dalam share konten gitu di sosial media kita untuk meningkatkan atau branding punya kita sendiri itu kan diperlukan copywriting ya, Bu. Nah, ini pertanyaan dari mahasiswa, copywriting itu apakah penting ya, Bu, di sosmed dan bagaimana cara membuatnya dengan baik? Copywriting of course penting, tapi ingetin juga kita punya brand voice ya. Jadi kalian bisa hire udah banyak copywriter ya. Apalagi sekarang udah ada chat GPT, teman-teman bisa pakai untuk bantu bikin konten ya, untuk bikin caption gitu ya. Tapi tetap ingat dengan brand voice kita, jadi teman-teman nggak bisa telan buat-buat, tapi harus teman-teman edit lagi sesuai dengan brand voice teman-teman. Tadi kayak manggilnya Kak, Sis, Bun atau apa. Kata-katanya harus formal atau santai gitu ya. Ngikutin aja tone brand teman-teman ini seperti apa. Nah, penting iya karena sebenarnya caption itu kan follow up dari apa yang teman-teman posting. Jadi harusnya dia bisa mendrive rasa penasaran daripada si audiens kita. Bahkan saran juga banyak yang suka ujungnya itu nyisipin pertanyaan ya, gimana gitu ya, harapannya biar banyak orang yang comments, karena dengan banyak comments itu berarti ada banyak engagementnya tinggi gitu ya. Nah itu kan kalau kita memastikan teman-teman audiens kita itu jadi komen atau jadi nge-like atau jadi berinteraksi, kan harus diiringi dengan copywriting yang bagus. Nah tapi again copywriting itu harus sesuai dengan brand voice-nya kita. Jadi penting, saya bilang. Oke, nah sekali lagi semoga dari pertanyaan teman-teman yang dari message ke aku ini nggak mau on mic secara langsung ini bisa terjawab semua gitu ya dari yang dijelaskan oleh Bu Dina.